Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun Nabi Musa alaihissalam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon kuburannya pun berada di sana. Kisah tersebut terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a malakul mauti ila Musa alaihi salam, faqala lahu ujib rabbaka qala falatama Musa alaihi salam 'aina malakil mauti fafaqaha qala faraja'al malaku ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridul mauta faqad faqa'a 'aini qala faraddallahu ilaihi 'ainahu wa qala irji ila 'andi faqul al hayata turidu fa in kunta turidul hayata fadha' yadaka 'ala masni thawdin fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanatan qala thumma mah qala thumma tamutu qala fal ana min qaribin rabbi amithni minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu ila janibit tariqi indal kathibil ahmari. Yang artinya, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah." Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun." Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu." Terakhir, Rasulullah SAW menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya melalui malaikat. Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah.
Maksud mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi Musa alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihissalam yang dialaminya. Maka Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi Musa alaihissalam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga sekarang ini. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arash Al-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Namun sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Pesan dan pelajaran penting dari kisah tersebut. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup ataukah memilih segera berpulang ke rahmat Allah. Sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kufili ar-rafiq al-a'la," yaitu surga. Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa ar-rafiq al-a'la itu lebih baik. Makanya beliau memilih itu. Yang kedua, para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia, tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran ketiga, kematian itu sesuatu yang pasti dan tak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Yang keempat, tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Yang kelima, kuburan Nabi Musa alaihissalam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sendiri telah memberitahu keberadaan kuburannya. Bahkan beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut,
yaitu di samping jalan, tepat pada gundukan pasir. Yang keenam, Nabi Musa alaihissalam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Yang ketujuh, tanah suci dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Wallahu a'lam.